Oke, oke Mas. Kalau gitu berarti sebenarnya secara umum nih kalau aku bilang adanya suku bunga yang tadi masih bertahan juga di sekitaran 5,75% ini, terus Hmm. investasi saham masih cocok lah ya, berarti maksudnya di periode ini gitu ya. Maksudnya ada kira-kira kalau dari Mas Ero sendiri ada alokasi tertentu nggak? Misalnya investasi saham Mas berapa persen, terus misalnya ada obligasi atau ada Hmm. deposito gitu, Mas Eros gimana aturnya alokasi yang kira-kira tepat gitu? Ya, untuk alokasi portfolio, kalau saya sendiri saat ini 80% dari tabungan saya di saham ya kebetulan ya. Waduh. Eh, Sisanya reksadana pendapatan tetap, yaitu biasanya untuk dana darurat, kemudian apa namanya, tabungan untuk ya misalkan mau mau buat nyekolahin anak dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya yang sudah menjadi kebutuhan, dipersiapkan kebutuhan, saya biasanya masuk ke reksadana, tapi reksadana yang pendapatan tetap, yang dimana isinya obligasi pemerintah gitu ya. Jadi bukan obligasi korporasi. Mm-mm. Itu jadi cari yang resikonya kecil gitu. Nah, 80% saya di saham. Nah, kenapa? Karena saya sudah ngerti nih gitu. Dan saya sudah siap kalau misalkan tiba-tiba terjadi market crash seperti tahun 2020 lalu, itu saya sudah siap gitu. Nah, pastinya untuk alokasi portofolio kita sesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamakan ya, apalagi bagi teman-teman yang baru masuk di saham nih Mm-mm. gitu. Kalau teman-teman baru masuk di saham di tahun ini, ya pas dapat harga rendah nih gitu kan. Ya pas dapat harga rendah. Tapi kalau teman-teman misalkan udah masuk di tahun 2019 misalkan, pasti ngerasain tuh market crash 2020 itu kejamnya seperti apa kan gitu ya. Nah di situ harus harus dipikirkan ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin baru masuk di saham, katakanlah baru 1 tahun 2 tahun ini, kalau saya mengatakan ya maksimal 40% aja deh di saham gitu ya. Mm. Sampai merasakan market crash itu seperti apa gitu ya, baru baru oke lah ya ditambah terus itu. Ditambah terus. Nah, kenapa saya bisa yakin sampai 80%? Karena saya sudah mengalami market crash itu 2 kali ya. Kalau dihitung dari 2011 itu kan market crash yang parah itu 2015 dan 2020. Ya, itu sudah saya rasakan gitu, dan oh rasanya seperti ini, kemudian akan terjadi seperti ini. Nah itu sudah siap gitu ya, karena yang namanya saham ya, teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru, itu nggak selamanya naik gitu ya, pasti akan ada turun dan pasti akan ada crash juga ya. Untuk saat ini menurut saya masih banyak kita temui saham-saham murah dan kita bersiap. Saya optimis di tahun depan market akan bullish bagus ya, jadi kita bisa siap-siap di sekarang. Cuman ya itu tadi, untuk alokasi porto, bagi kita yang mungkin masih sering panik kalau melihat market turun dan sebagainya, ya jangan banyak-banyak dulu gitu ya, karena ya sayang juga ya, kita udah ngumpulin uang dikit demi dikit gitu ya. Pengen cepet langsung double gitu ya. Kita udah nabung, Mas Eros, aku udah nabung nih 20 juta. Pengennya tahun depan dapat 40 juta langsung masuk saham semua gitu kan. Wah, itu berat sekali itu ya. Jangan lah ya, jangan gitu ya. Jadi tetap bertahap saja. Saham memang instrumen yang memberikan yield terbaik, tapi juga ada resiko market crash itu tadi yang membuat penurunan yieldnya juga signifikan ya. Jadi bertahap saja. Kita sudah merasakan atau kita sudah mulai nggak panik dengan penurunan harga saham, ya baru bolehlah kita tambahin itu alokasi di saham itu. Selebihnya bagusnya taruh di mana? Ya instrumen yang resikonya lebih kecil ya. Bisa ya deposito, reksadana, obligasi gitu ya. Kalau obligasi sendiri saya nggak punya. Dulu memang sering koleksi saya seperti ori atau sukuk gitu ya. Cuman kalau ori atau sukuk ini kan nggak bisa dijual sewaktu-waktu ya. Ya makanya kalaupun dijual biasanya nggak liquid nih. Ya. Karena kan kalau saya kebetulan suka dengan instrumen syariah ya. Jadi dulu saya kolektor sukuk gitu. Kalau ori sih marketnya liquid ya. Kalau sukuk ini kan nggak liquid gitu. Jadi Mm-mm. kadang kalau mau jual harus telepon brokernya dulu buat ngasih pasang harga. Tapi biasanya harganya jatuh tuh kan ya, diturunin gitu. Ya akhirnya saya pilih reksadana aja deh. Reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah gitu.
itu yang safe ya. Iya. Yang safe itu. Kalau obligasi korporasi ya, kalau korporasinya bisa bayar, nanti kalau misalkan gagal bayar ya ujung-ujungnya tetap beresiko juga itu. Itu sih ya. Oke, imbang juga ya Mas, yang saham ya lebih berisiko, tapi yang reksadananya aman nih. Jadi imbang, Ya, aman banget ya, betul. balance nih. Oke. Ini kayaknya tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan, coba aku cek ya Mas Ya, ya. Tadi kayaknya ya, boleh Mbak. ada pertanyaan, siapa tahu. Oh nih, dari Mas apa nih, Abdul Uki ya. Mas mau tanya, Hmm. kalau kan mengalami laba pada tahun berjalan, tapi dari arus kas operasinya minus, apakah Hmm. itu jadi pertimbangan dalam membeli saham emiten tersebut? Ya, oke. Laba tahun berjalan naik, kemudian laporan arus kas untuk operasi minus ya, berarti apa namanya? Iya, minus, maksudnya minus ya. Secara normal, arus kas operasi itu harusnya lebih gede dibandingkan dengan laba berjalan. Ya, kenapa? Karena kita bicara mengenai arus kas ini kan cash yang benar-benar masuk ke perusahaan. Sedangkan kalau laba rugi ini ada komponen-komponen sebagai pengurang laba yang sebenarnya kasnya nggak keluar. Contohnya misalkan seperti penyusutan gitu kan. Jadi kalau penyusutan ini dihitung akan mengurangi laba. Padahal perusahaan nggak ngeluarin duit itu. Nah, maka secara normal harusnya laporan kas operasi lebih tinggi dibandingkan dengan laba berjalan. Gitu. Tapi kalau nah sekarang pertanyaannya kalau arus kas operasi minus bagus nggak? Nah kita cek dulu minusnya karena apa ini gitu. Kalau minusnya karena apa namanya? Karena misalkan dia untuk bayar utang apa namanya? Yang biasanya kan utang usaha yang terlalu banyak ya berarti dia bayar bayar kewajiban ya yaitu oke juga tapi juga perlu kita perhatikan. Biasanya seperti ini. Perusahaan ketika dia ekspansi ya, ketika dia ekspansi, contohnya misalkan perusahaan retail nih, ya retail kita bicara mengenai Aces, kita bicara mengenai Mapa dan sebagainya gitu. Ini kan Aces dan Aces Mapa Mapi ini kan yang sekarang lagi banyak dibicarakan orang ini kan labanya naik, tapi laporan arus kasnya lebih kecil gitu. Nah, di situ kalau kita perhatikan kenapa? Karena perusahaan dia membeli persediaan dalam jumlah yang banyak gitu. Ya, jadi antara penerimaan dari pelanggan dengan pengeluaran kepada pemasok lebih gede pengeluaran kepada pemasok. Nah, kenapa? Nah, disinilah kita perlu melihat kenapa perusahaan melakukan seperti itu. Oh, ternyata di kuartal 2 kemarin itu ada momen-momen di mana ini akan menjadi pesta poranya emiten retail. Apa itu? Yang pertama, Lebaran, gitu ya. Nah, Lebaran. Jadi supaya perusahaan ini tidak kehabisan barang, ya dia harus borong banyak barang untuk persiapan Lebaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai liburan, ya kemarin liburan anak sekolah, ini kan juga permintaan untuk retail kan juga tinggi-tingginya. Nah, maka di situ kita melihat, oh ternyata laporan arus kasnya ini kecil karena perusahaan lagi memborong banyak duit, banyak persediaan nih untuk persiapan momen-momen seperti itu. Nah, menurut saya itu nggak masalah sih. Ya, itu malah justru ya bagus gitu. Ya, apalagi kalau perusahaan retailnya ekspansi. Kalau ekspansi kan dia buka cabang baru, harus ngisi penuh kan, rak-rak itu penuh ya, berarti dia akan borong lebih banyak lagi. Dan itu menurut saya nggak masalah seperti itu. Ya kecuali kalau misalkan laporan arus kasnya negatif ini misalkan ya untuk bayar utang usaha yang udah lama nggak dibayar akhirnya dibayar sekarang, nah ini berarti problem ini berarti histori dari pembayaran kewajibannya problem itu sih, jadi tetap harus dicek lagi. Tapi menurut saya nggak masalah, case-case tertentu nggak masalah sih kalau misalkan laporan arus kas operasi lebih kecil dibandingkan dengan laba bersih. Itu kira-kira Mbak Gita. Oke. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak dengan sektor poultry? Ya tadi poultry belum sama sekali dibahas. Ya kira-kira gimana nih Mas? Ada pandangan nggak kalau poultry yang Iya, di
Iya. Oke, poultry ini saya kebetulan juga kurang mengikuti ya, jadi belum tahu perkembangannya. Tapi kalau kita lihat kan sentimennya kan intinya adalah apa namanya, poultry ini kan yang bikin kemarin kinerja yang tertekan kan harga bahan bakunya yang naik gitu ya, dan harga bahan bakunya ini juga rata-rata impor. Jadi harusnya tetap ada penurunan biaya bahan baku. Cuma nanti dicek lagi ya, karena sekali lagi saya tidak mengikuti ya poultry seperti apa nih, CPIN, JPFA, main gitu ya. Belum saya lihat ya. Jadi mohon maaf ini belum saya lihat detail. Tapi biasanya sentimennya seperti itu. Berarti dari bahan bakunya ya, bahan baku pakan ternaknya ini impor, berarti harusnya sekarang harga bahan bakunya murah gitu ya. Nah, cuman memang bedanya adalah di harga jual. Nah, kalau poultry ini dia tidak bisa memainkan harga jual seenaknya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena apa namanya, produknya ini produk yang masif gitu. Dalam artian ya semua orang juga bisa kan untuk jualan produk-produk poultry ini gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita bicara seperti Indomie, seperti apa namanya, seperti Bang Bang ya, seperti makanan-makanan ringan ini ya, seperti jamu Sido muncul dan sebagainya. Nah, ini kan mereka punya kekuatan untuk menaikkan harga jual nih. Ya, jadi misalkan seperti Indomie, nggak kerasa kita setiap tahun harganya naik 1.000 perak itu ya nggak kerasa gitu. Orang-orang tetap membeli. Tapi kalau poultry, perusahaan mau menaikkan harga jualnya, ya nggak akan laku gitu produknya gitu. Nah, jadi disitulah perbedaan antara poultry dengan consumer goods itu. Tapi di sisi lain sentimennya harusnya bahan bakunya lebih rendah. Jadi tinggal permintaan masyarakat nih akan bagus atau tidak itu ya. Kalau permintaannya bagus, ya mungkin juga akan bagus men-trigger kenaikan kinerjanya. Tapi kalau enggak ya bisa jadi mungkin tetap naik karena efisiensi, bisa jadi seperti itu ya. Jadi lebih bagus tetap kita lihat per emitennya apakah ada kenaikan kinerja atau tidak. Setahu saya kuartal 1 kinerjanya masih turun semua sih ya. Setahu saya. Cuman ya sekali lagi saya belum ngecek detail, nanti bisa kita apa namanya, kita cek lagi deh. Menarik juga sih ya. Saya juga belum melihat nih ya poultry seperti apa ya. Nanti kita cek deh. Oke. Siap Mas. Oke, ini kebetulan udah agak malam. Kita langsung ke pertanyaan terakhir, boleh ya Mas ya? Ya, silakan Mbak Gita. Ini lebih ke, kalau Mas Eros nih pesan dan tipsnya gimana nih? Gimana cara memanfaatkan penurunan inflasi ini untuk cari peluang investasi di instrumen yang menarik? Kira-kira gimana? Oke. Yang pertama, khususnya mungkin instrumen saham kali ya Mbak Gita ya, karena kita bicara mengenai saham ya. Okay. Yang pertama kita perbaiki dulu mindset kita gitu. Nah, mindset dalam artian di sini kita mau investasi atau mau trading sih gitu, karena itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, trading dengan investing sama-sama saham BBRI, tapi kalau yang satu trading, yang satu investing, pasti eksekusinya juga berbeda. Nah, kita harus benahi dulu. Jangan sampai kita menjadi seorang invest trader ya. Invest trader. Ya, jadi kalau pas nyangkut, tiba-tiba jadi investor gitu kan. Begitu naik dikit 5% atau 10%, tiba-tiba jadi swing trader gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan ya. Harus disiplin sejak awal. Yeah. Kalau mau investing, trading trading gitu. Nah, kita bicara mengenai investing karena saya lebih ke long term investing ya. Kalau kita bicara mengenai investing, pelajari kinerja perusahaan itu yang terpenting menurut saya. Ya. Kinerja yang bagus, optimis sih, dan yakin harga sahamnya juga pasti nanti akan naik. Gitu. Ya, jadi harga saham dalam jangka panjang akan selalu mengikuti kinerjanya. Ya, kinerja jelek ya harga sahamnya jatuh, kinerja bagus ya harga sahamnya akan naik. Nah, itu yang normal. Memang ada beberapa saham yang nggak normal ya. Kinerja jatuh, harga sahamnya justru malah spike ke atas, ya itu nggak normal ya. Kita pilih yang normal-normal saja, yang jelas-jelas saja gitu ya.
Jadi kita pelajari kinerjanya, kita yakin dengan kinerjanya ya sudah buy and hold saja ya. Dalam jangka panjang harga saham itu pasti akan mengikuti kinerjanya. Itu mungkin tips terakhir Mbak Gita. Oke.